Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar sidang terkait dengan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait dengan batas usia minimal Capres-Cawapres. Nah, putusan tersebut akan dibacakan pada hari ini, 7 November 2023. Untuk informasi terkini kita langsung bergabung dengan Arneta Butar-Butar melaporkan dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Arneta, jelang putusan MK nanti sore bagaimana situasi terkini di sana? Apakah ada aksi massa sejauh ini? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK akan membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya saat mengadili dan menentukan putusan gugatan perkara MK nomor 90/PUU-XX tahun 2023 tentang batas usia Capres dan Cawapres yang memperbolehkan kepala daerah melaju dalam pemilu 2024 meski belum berusia 40 tahun. Dan pada sidang pembacaan hari ini yang diagendakan terlaksana pada pukul 4 sore nanti, sidang akan terbuka untuk umum dan juga adapun Fajar Laksono selaku Humas MK mengaku telah mengirimkan undangan kepada sejumlah pelapor. Dalam hal ini ada 21 pelapor dan juga 9 hakim terlapor dalam persidangan hari ini. Namun belum terkonfirmasi siapa-siapa saja yang akan menghadiri persidangan baik secara online maupun daring. Dan terkait situasi di sekitar Mahkamah Konstitusi, meski persidangan baru dilaksanakan pada pukul 4 sore nanti, pengamanan sudah diturunkan di sekitar kawasan Mahkamah Konstitusi, yakni sejumlah kepolisian juga gabungan kepolisian dan Brimob telah berjaga-jaga. Dan memang putusan MK tersebut memuat kontroversi di masyarakat dan nantinya dari informasi yang kami peroleh memang akan ada sejumlah massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu yang akan berdemo atau melakukan aksi di sekitar kawasan MK. Namun kebenaran tersebut belum bisa kami pastikan lantaran dari pagi tadi informasi dari pandangan kami di sekitar kawasan MK meski sudah diturunkan sejumlah pengamanan, namun lalu lintas di sekitar Medan Merdeka Barat atau di sekitar kawasan Mahkamah Konstitusi belum dilakukan penutupan jalan atau pengalihan lalu lintas. Dan juga kalau kita titik kilas balik terkait alasan gugatan dari 9 hakim ini, yakni putusan batas usia Capres dan Cawapres tersebut mengandung unsur conflict of interest dan juga dituding adanya ketiadaan judicial leadership dari Anwar Usman selaku Ketua MK. Dan juga memang seminggu belakangan ini Jimli Ashidik selaku Ketua MK mengaku telah melakukan pemeriksaan dari total 21 laporan yang diterima Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi termasuk dan juga telah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk di dalamnya keterangan ahli dan saksi dan juga bukti administrasi termasuk juga CCTV. Dan dari 21 laporan yang diterima MK ini, nama Anwar Usman paling banyak dalam laporan tersebut, yakni sebanyak 15 kali atau 15 laporan, dan di bawahnya ada Manahan Sitompul dan Guntur Hamzah sebanyak 5 laporan. Dan dari jumlah hakim konstitusi yang telah diperiksa, hanya Anwar Usman sajalah yang diperiksa sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Anwar Usman lebih banyak diperiksa dari hakim konstitusi lainnya. Dan Jimli Ashidik juga pernah menyatakan bahwa memang adanya unsur dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Dan tentunya putusan MK nanti pada pukul 4 sore menarik untuk disimak. Dan nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman, nantinya akan diterapkan sanksi, yakni dari sanksi paling ringan yakni teguran, peringatan, dan yang terberat pemberhentian dari jabatannya. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Iqbal di studio. Arneta Butar-Butar melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Arneta. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.